Kamu pernah nggak ngerasa kayak gini? Lah, orang-orang di TikTok kok kerja bentar hasilnya bisa juta-jutaan bahkan sampai puluhan ratusan juta. Sedangkan aku yang kerja dari pagi sampai malam hasilnya ya pas-pasan doang. Terus kamu mulai tanya nih, ini tuh aku yang bodoh atau dunia yang nggak adil? Coba kamu pikir deh, apakah semua yang enak itu beneran enak? Terus apakah semua yang kelihatan kaya, benar-benar kaya? Kita hidup di generasi pengen cepet sukses, pengen cepet kaya, tapi nggak mau lewatin proses. Dan kalau kamu masih stay sampai saat ini, kemungkinan besar kamu pernah ngerasain kayak gitu. Jadi duduk sebentar, dengerin karena hari ini aku nggak pengen ngasih kamu motivasi. Aku pengen ngasih kamu realita. Salah satu realitanya ada suara ayam, suara kambing, aku masih mau tetap bikin video ini buat kamu. Ada juga si meong yang tiba-tiba datang loh. Meong, meong, meong. Oh. Oke, kita lanjut aja ya. Kenapa banyak dari yang kita kejar cuman enaknya aja? Kita lupa bahwasanya kita hidup tuh bukan di TikTok, men. Kalau kamu pengen hidup lama, jangan cuma nyari yang instan. Sekarang gini ya, coba deh kamu buka Instagram atau TikTok atau YouTube dan kamu scroll sebentar. Pasti di dalamnya ada satu atau dua video yang bilang kayak gini. Cuman kerja pakai HP, kamu bisa dapetin 50 juta per bulan. Bebas waktu, bisa kerja dari mana aja. Iya nggak sih? Coba deh kamu buka Instagram, entah TikTok atau YouTube-mu deh. Pasti ada kayak gitu. Meong, ya nggak meong? Ngomong. Dan anehnya, yang bikin kita percaya itu tuh bukan datanya, men. Tapi visual estetik yang ada di dalam videonya. Entah backgroundnya yang bagus, pencahayaannya yang bagus. Jadi bikin kamu percaya, bukan data yang dikasih, men. Tapi realitanya, kebanyakan dari mereka dapat duit bukan dari bisnisnya. Tapi dari ngajarin kamu buat ngikutin cara bisnisnya. Atau bahasa kasarnya tuh jual harapan, terus jual kelas dan lain sebagainya lah. Ada di luar sana istilahnya tuh hustle porn. Jadi itu konten-konten yang bikin kamu ngerasa bahwa kalau kamu nggak punya duit, ya itu salah kamu sendiri. Karena sukses itu gampang, cari duit itu gampang. Kamu tinggal di rumah rebahan itu bisa dapat duit, bisa jutaan bahkan puluhan juta. Tapi nggak ada yang cerita soal prosesnya. Nggak ada yang bilang tuh aku udah rugi 10 juta dulu baru dapetin 5 juta. Nggak ada yang cerita tuh soal aku mulai dari hutang segini banyaknya di bank untuk bangun usaha ini dan akhirnya gagal. Nggak ada yang cerita-cerita soal kayak gitu, men. Yang kita lihat itu cuman hasil akhirnya ketika mereka udah sukses. Dan lama-kelamaan akhirnya kamu mulai mikir bahwa kamu yang salah. Kamu yang males, padahal algoritma itu yang ngebuat kamu kelihatan males, kamu kelihatan gagal dan lain sebagainya. Ini khusus buat kamu yang benar-benar udah mulai nyoba ya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan kenapa mereka bisa sukses, tapi apakah mereka benar-benar sukses? Sekarang kita coba turun ke bumi sebentar. Nih, di Jakarta UMR itu sekitar 5 jutaan. Terus biaya hidup gimana? Biaya hidup di sana kayak kos itu rata-rata udah 1,5 juta. Makan pokok ya 2 jutaan. Kamu belum jajan, kamu belum beli kuota, kamu belum beli kopi dan lain sebagainya. Dan hasilnya apa? Hasilnya paling sisa dikit atau malah minus bisa-bisa. Tapi kamu buka sosial media entah TikTok atau Instagram, kamu di sana ngelihat ada anak usia 21 tahun, dia udah punya apartemen, punya mobil, cuma nongkrong-nongkrong doang dan dia bilang apa? Dia bilang kerja cerdas, bukan kerja keras, Bro. Pertanyaannya, kerja smart itu beneran kerja keras atau jualan gaya sebenarnya? Coba gini ya, kita tuh hidup di generasi serba digital. Kita hidup kayak di dunia sendirilah, tapi nyatanya kita hidup di dunia nyata, men. Jadi wajar aja kalau banyak dari kita ngerasa tuh hidup ini stuck aja. Karena ekspektasi dibangun dari dalam layar, sedangkan realitanya dibangun di atas keringat kamu.
Faktanya, menurut data dari BPS 2024 per bulan Maret, ada 2,5 juta pengangguran muda di Indonesia. Dan dari yang kerja pun gajinya banyak yang mentok buat hidup sehari-hari doang, belum buat tabungan, mikir beli mobil, beli rumah dan lain sebagainya lah. Makanya banyak yang bilang bahwa anak Indonesia, remaja Indonesia nggak akan bisa beli rumah. Ya kenyataannya memang kayak gitu men, banyak realitanya yang kayak gitu. Tapi tetap aja kita tuh kayak dipaksa buat percaya bahwa kamu bisa kaya kalau kamu bisa memanfaatkan peluang. Ya memang iya kalau kamu bisa manfaatin peluang, tapi nggak cuman dari satu peluang, tapi beberapa peluang dan ada waktunya men. Kita tuh terlalu dikasih dopamin instan secara terus-menerus. Wah, itu cepet kaya tuh. Dapat bulan ini udah dapat 5 juta dari jualan produk doang. Sekali buat udah nggak usah buat lagi, dijual terus-menerus. Hasilnya terus bikin kelas, sekali buat kelas bisa dipakai nyampe bertahun-tahun, nggak usah di-upgrade dan lain sebagainya. Banyak banget yang kayak gitu, men. Coba pikir, kalau semua cara cepet kaya itu beneran manjur untuk semua orang, kenapa orang Indonesia masih banyak banget yang nganggur? Karena kurang manfaatin teknologi, karena kurang manfaatin internet, kurang manfaatin handphone, kurang manfaatin peluang, atau apa? Atau emang ya sebenarnya itu cuman harapan atau sebenarnya itu motivator tapi caranya beda. Padahal peluang itu bisa aja, cuman ilusi dari mereka agar kamu bisa stay lebih lama sama video mereka. Karena yang dijual ke kamu itu tuh bukan solusi sebenarnya, tapi ekspektasi. Dan kamu itu adalah target pasar dari jualan harapan mereka. Nggak semuanya ya, nggak semuanya. Kamu harus pinter-pinter memilih dan memilah. Aku banyak kok beli beberapa course tapi dalam negeri ya, nggak yang luar yang mahal-mahal, nggak. Yang cara ini agar cepet kaya terus dapat penghasilan dari rumah banyak banget. Hasilnya udah ku praktekin, udah tuh ku coba maksimalin. Sekarang banyak loh yang bilang bahwa, "Kerja santai aja Bro, passive income, nggak usah ngoyo." Lalu muncullah istilah-istilah kayak dropship, terus affiliate, TikTok Shop, terus crypto trading dari HP dan lain sebagainya lah. Semua orang yang buka kelas mereka bilang, "Wah gampang, nanti kalau kamu bisa ngikutin step ini sampai ini, kamu pasti akan dapat cuan, dapat kaya dan lain sebagainya." Tapi kenyataannya men, gak segampang itu. Banyak yang masuk tapi sedikit yang bertahan. Banyak yang nyoba tapi sedikit yang enggak rugi. Kenapa? Karena mereka yang viral itu bukan mereka yang gagal men. Tapi mereka yang mungkin 1 banding 100, 1 banding 1000 yang sukses. Itu yang disuka sama algoritma. Algoritma pun mendukung itu. Algoritma tuh ngejual harapan juga ke kamu. Jadi kamu lebih lama nonton videonya, kamu lebih lama ada di platform itu dan lain sebagainya. Kamu pernah nemu nggak yang dia cerita bahwa ujungnya tuh dia udah rugi doang, stop sampai situ. Rugi, bangkrut, stop sampai situ. Nggak yang rugi, bangkrut, terus akhirnya sukses, bukan. Cuman rugi, bangkrut, stop nyampe situ. Ada nggak sih kamu nonton kayak gitu? Coba komen di bawah deh. Kamu kasih rekomendasi videonya ke aku, nanti ku tonton. Ada nggak yang kayak gitu? Perbandingannya berapa sama yang dari zero to hero atau dari standar to hero? Perbandingannya berapa? Karena kebanyakan yang kamu nonton itu adalah puncak esnya, sedangkan yang kamu jalani itu adalah esnya, bukan puncaknya doang, tapi es bawahnya tuh. Dulu ada temenku, dia cerita bahwa ada temennya itu resign dari kerjaannya yang udah tetap, yang ya gajinya emang standar sih, gara-gara nonton satu video di TikTok. Katanya dia mau bebas waktu men, dia pengen jadi bos atas dirinya sendiri. 3 bulan kemudian akhirnya dia nyerah, stoknya numpuk, orderan sepi, akhirnya apa? Boncos. Akhirnya apa? Balik lagi dia cari kerja dan kerja seperti biasanya. Ini tuh bukan berarti jualan online, affiliate,
freelance dan lain sebagainya itu jelek ya? Bukan itu maksudnya. Tapi kalau kamu cuman ngejar enaknya doang tanpa tahu, oh ini tuh sebenarnya secapek ini loh, se-effort ini loh, ya kamu bakalan kecewa. Kerja santai itu bukan berarti nggak kerja, men. Dan kerja cerdas bukan berarti kerjanya instan. Bahkan jadi YouTuber itu juga nggak seenak itu. Bukan berarti kamu bikin satu video akhirnya viral, monetisasi, dapat duit kaya. Bukan. Bisa aja dari bikin satu video itu otaknya udah panas. Dia harus bikin gimana skripnya, dia harus bikin gimana intonasinya, gimana visualnya, gimana lingkungannya, apakah judulnya cocok dan lain sebagainya. Itu juga kadang nggak rame, men. Aku nemu salah satu video, menurutku isinya daging banget. Soal bisnis kayak gitulah, podcast ngobrol-ngobrol sama anak muda dan UMKM. Daging banget, tapi yang nonton nggak banyak, men. Apakah udah monetisasi? Subscribernya belum sampai minimal syarat buat monetisasi. Tapi, isinya daging banget. Di sisi lain, aku juga nonton video yang nggak jelas, nggak pokoknya menurutku. Tapi subscribernya puluhan ribu, yang nonton videonya bisa ribuan juga. Begitu timpangnya, men. Jadi pertanyaannya, apakah kamu beneran pengen kerja santai atau kamu cuman kabur dari tekanan sebenarnya? Oke, sekarang kita tahu nih bahwa media sosial sering ngasih kita ilusi. Ekonomi sering ngasih kita tekanan, sedangkan tren viral ngasih kita harapan palsu. Terus gimana caranya agar kita bisa keluar dari lingkaran ini? Jawabannya adalah reset mindset. Bukan berarti kamu harus anti teknologi, anti sosial media, bahkan kerja 24 jam nonstop ya. Bukan itu maksudnya. Tapi kamu harus bedain nih jalan nyata dan juga jalan palsu yang udah difilter sama algoritma. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Sukses itu bukan soal cepet, tapi soal cocok. Cocok sama kapasitasmu, cocok sama kemampuanmu, cocok sama waktumu. Terus yang kedua, jangan bandingin proses kamu sama highlights orang lain. Kalau kamu jadiin motivasi nggak apa-apa, tapi jangan cuma dibandingin. Karena kamu nggak tahu berapa harga yang harus mereka bayar di balik video 30 detiknya itu. Nomor 3, tahan sebentar dan bangun pelan-pelan. Karena orang yang sabar mungkin ya emang lambat, tapi bisa aja mereka yang lebih bertahan. Kamu ngerasa nggak sih bisnis yang cepet naik, cepet juga turun? Bahkan artis yang cepet naik, cepet juga turun. Dan yang terakhir, kamu boleh kok cari jalan cepet, nggak harus lambat, sabar nggak harus. Tapi kamu jangan sampai menghindari proses itu. Karena di kehidupan itu bukan tentang siapa yang cepet duluan, tapi siapa yang bisa bertahan, men. Aku tahu mungkin kamu masih ngerasa stuck dan masih bingung harus mulai dari mana. Men, aku mulai dari nol. Kamu denger kan suara kambing, suara ayam, suara motor lewat. Kalau semua itu kepedulikan, gak akan aku mulai, gak akan aku start. Aku dari hal kayak gitu, kugasin aja. Tuh, ada ayam. Bentar kambing juga bunyi. Bentar lagi motor bunyi nih. Tuh, mobil. Kalau kamu nggak mulai sekarang, ya gimana biar kamu tahu? Aku aja mulai dari hal yang nggak bisa aku kontrol. Karena percaya deh, yang kamu perlu itu tuh bukan trik baru, tapi cara berpikir baru. Kamu mikir kan, ketika bikin video harus di tempat yang bagus, backgroundnya bagus, visualnya bagus, lightingnya bagus, suaranya bagus, semuanya harus bagus baru mulai video. Terus kalau nggak bagus, kapan kamu mulainya? Aku pengen denger cerita dari kamu. Kamu pernah nggak sih ikutan tren yang viral-viral gitu, tapi akhirnya zong? Atau kamu sekarang lagi berusaha jalan pelan-pelan, tapi nggak ada yang ngedukung kamu? Tulis di kolom komentar ya. Kita bangun tempat cerita yang real, bukan tempat gimmick-gimmickan gitulah. Buktinya apa? Hey man, kamu pasti denger ayam, pasti kamu denger kambing. Terus bodo amat, yang penting aku nyampein ini ke kamu bisa dapat. Dan mari kita bercerita di kolom komentar. Kalau kamu suka videoku, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye bye, see you di next video.